Nah, kasusnya anak Batak ini, ya nggak perlu digedein, nggak perlu masuk penjara harusnya si anak Batak ini, iya kan? Nggak harus masuk penjara. Kenapa? Karena yang anak Batak lakukan itu bukan penistaan agama. Ya sudah, pokoknya kasusnya anak Batak ini seharusnya nggak perlu diperbesar, saudara ya, nggak perlu sampai gimana. Harusnya anak Batak itu lepasin aja. Ya, tapi kalau apa perlu saya perlu bakar Al-Quran apa gimana nih? Gimana Pak Santi Amar? Saya perlu bakar Al-Quran nih. Kalau perlu bakar Al-Quran di belakang rumah besok tak bakal Al-Quran nanti saya. Hei, tahu nggak kalian undang-undang ITE? Andai kata hukum ditegakkan di negara ini, Julius yang ditahan, anak Batak harus dibebaskan demi hukum. Aku nggak tahu bang kalau seperti itu bisa jadi di penjara bang. Siapa yang abang ikuti? Orang YouTuber mana yang abang lihat kayak gitu? Banyak kan di YouTube bang yang membuat seperti itu bang. Makanya abang ikuti. Ya. Contohnya satu. Yonatan Nandar, Hidayah Malam Channel, Solata BM2. Jadi aku udah salah bang, aku udah lepas kontrol bang. Aku minta maaf bang. Ucapannya? Aku menghina Tuhan bang. Kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ingatku bang, gimana sekarang Tuhan ku bilang bang. Terus? Biar ku kuliti Tuhan ku bilang. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November. Tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu yang di video yang dibuat oleh tersangka sempat diposting di YouTube. Kemudian sempat tersebar, kemudian tim dari Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di daerah Sunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimanakah kabar perkembangan terbaru dari Rudi Simamora alias anak Batak yang telah melakukan penghujatan yang sangat luar biasa, menghujat Allah dengan teramat sangat luar biasa keji. Nah, dari penghujatan Rudi Simamora tersebut ternyata menimbulkan banyak reaksi ya. Reaksi datang dari berbagai pihak, dari pihak umat Islam yang sudah sangat jelas ya tersakiti karena hujatan dari Rudi Simamora tersebut, dan reaksi datang dari pihak kekristenan yang membela Rudi Simamora si anak Batak tersebut. Oke sahabat, selengkapnya mari kita simak videonya. Nah, kasusnya anak Batak ini, ya nggak perlu digedein, nggak perlu masuk penjara harusnya si anak Batak ini, iya kan? Nggak harus masuk penjara. Kenapa? Karena yang anak Batak lakukan itu bukan penistaan agama, bahkan bukan penistaan agama sebetulnya. Saya akan datangi Allah dan akan mengulitinya. Itu bukan penistaan agama, saudara. Penistaannya di mana coba? Ya sudah, pokoknya kasusnya anak Batak ini seharusnya nggak perlu diperbesar, saudara ya, nggak perlu sampai gimana. Harusnya anak Batak itu lepasin aja. Ya, tapi kalau apa perlu saya perlu bakar Al-Quran apa gimana nih? Gimana Pak Santi Amar? Saya perlu bakar Al-Quran nih. Kalau perlu bakar Al-Quran di belakang rumah besok tak bakal Al-Quran nanti saya. Loh, saya mah berani, saudara, bukannya nggak berani. Saya karena saya cuman menghargai saja ya. Paul Zhang mengatakan kasus anak Batak tidak usah dibesar-besarkan dan meminta agar si anak Batak atau Rudi Simamora dibebaskan, karena menurut Paul Zhang apa yang dilakukan oleh si anak Batak atau Rudi Simamora tersebut bukan merupakan penistaan agama, dan jika anak Batak tidak dibebaskan maka Paul Zhang mengancam akan membakar Al-Quran. Hei, tahu nggak kalian undang-undang ITE? Andai kata hukum ditegakkan di negara ini, Julius yang ditahan, anak Batak harus dibebaskan demi hukum.
Setali tiga uang, reaction yang sama juga diungkapkan oleh Rudy Yohanes sang debaters ya. Rudy Yohanes mengatakan, andai hukum di negara Indonesia ini ditegakkan, maka Julius yang harus dihukum dan anak Batak harus dibebaskan demi hukum. Nah, itulah ya. Padahal sudah sangat jelas kita ketahui bersama, video hujatan dari Rudy Simamora alias si anak Batak tersebut sungguh-sungguh sangat luar biasa keji dengan menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang notabene adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam seluruh dunia. Dihujat sedemikian rupa ya, sedemikian luar biasa keji oleh si Rudy Simamora alias si anak Batak tersebut. Nggak tahu aku bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Ya sempat dapat uang belum? Belum, bulan 12 sekian bang. Cuma 12 sekian Kenapa ini. harus? Aku nggak tahu bang kalau seperti itu bisa jadi di penjara bang. Siapa yang abang ikuti? Orang YouTuber mana yang abang lihat kayak gitu? Banyak kali di YouTube bang yang membuat seperti itu bang. Makanya abang ikuti. Iya. Contohnya satu. Yonatan Nandar, Hidayah Malam Channel, Solata BM2. Aku udah salah bang, aku udah lepas kontrol bang. Aku minta maaf bang. Ucapannya, Aku menghina Tuhan bang. kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ingatku bang, gimana sekarang Tuhan ku bilang bang. Terus Biar ku kuliti Tuhan ku bilang bang. pada saat melakukan itu abang sadar nggak bang? Pengakuan Rudy Simamora atau si anak Batak ya, mengaku bahwa motif membuat video hujatan tersebut adalah ingin membuat konten di YouTube yang bertujuan untuk mencari penghasilan. Dan di sini anak Batak atau Rudy Simamora mengatakan dia tidak tahu dengan apa yang dia kerjakan, sehingga apa yang dia lakukan membuat video hujatan tersebut akhirnya menyeret dia ke penjara. Dan di sini sudah sangat jelas sekali kita dengar Rudy Simamora mengaku bersalah, lepas kontrol, dan akhirnya meminta maaf. Artinya apa? Dia sudah mengakui bahwa dia yang membuat video menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Oke sahabat, mari kita simak klarifikasi dari pihak yang berwajib terhadap seseorang atas nama Rudy Simamora yang melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November. Tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu yang di video yang dibuat oleh tersangka sempat diposting di YouTube, kemudian sempat tersebar. Kemudian tim dari Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di daerah Sunggal. Terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan, dan dari keterangan pelaku, motif pelaku melakukan ini untuk mendapatkan penghasilan ya dari konten yang dibuatnya. Itu bagaimana? Dari hasil penyelidikan kami, yang kami temukan sampai dengan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama. Pasal yang dikenakan? Yang dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan ancaman hukuman? dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Pelaku ini sendirian atau ada yang membantunya? Dari hasil penyidikan sementara,
ya. Pelaku masih 1 orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan kaitannya dengan yang turut serta dan turut membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Sahabat, itulah tadi klarifikasi dari pihak yang berwajib ya, yang mengatakan bahwa memang Rudy Simamora membuat konten video tersebut bertujuan ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, dan sudah diakui sendiri oleh Rudy Simamora perbuatannya salah. Dia tidak menyadari kalau hujatan yang dia lakukan akan berimbas atau menyeretnya masuk ke Hotel Prodeo. Jadi apa yang tadi dibela-belain oleh Paul Zhang dan Rudy Yohanes terasa hampa, hanya omong kosong belaka ya. Walaupun Rudy Simamora alias si anak Batak tersebut sudah mengakui perbuatannya salah karena lepas kontrol dan akhirnya meminta maaf. Oke, maaf itu mudah untuk memaafkan, tetapi proses hukum harus tetap berjalan demi keadilan di negeri Indonesia ini. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.